Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya Sherly Aulia Yulianti dengan NIM 080204255056. Saya mau menjelaskan mata kuliah Pancasila, materi dimensi normativitas dan historis. Sila kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, dimensi normativitas dan historis kemanusiaan yang adil dan beradab ini keduanya saling melengkapi untuk memastikan nilai-nilai kemanusiaan tersebut tidak hanya menjadi cita-cita ideal, tetapi juga dapat diwujudkan secara nyata dan fisik dalam kehidupan berbangsa dan negara. Dimensi normativitas itu menjelaskan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam sila ini menjadi acuan moral bagi bangsa Indonesia. Contohnya seperti persamaan derajat, pengakuan hak asasi, perilaku beradab, landasan hukum. Nah, dari situlah nilai-nilai menjadi norma dasar dalam sistem hukum di negara ini. Sedangkan dalam dimensi historis itu merujuk pada akar sejarah nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sejak masa lampau. Jadi dari dulu itu kita lihat dimensi historis itu dari cerita-cerita nenek moyang kita sejak Indonesia belum merdeka. Nah, di situ ada ini tadi ada pandangan dari nenek moyang, terus proses perumusan, pembelajaran dari sejarah, relevansi sepanjang zaman. Nah, dimensi historis ini menegaskan bahwa nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab tidak hanya relevan saat perumusan Pancasila, tetapi juga harus tetap diaktualisasikan dan diperjuangkan dalam setiap periode sejarah bangsa. Hubungan kedua dimensi ini saling mengisi dan tidak seharusnya dipertentangkan. Normativitas memberikan landasan ideal untuk kehidupan berbangsa di kehidupan Pancasila juga. Menetapkan prinsip-prinsip moral yang menjadi tujuan bangsa. Historis memberikan konteks nyata. Jadi dari pengalaman-pengalaman yang ada, makanya diambil dari sejarah masa lampau, sejarah nenek moyang, ya berdasarkan fakta, harus berdasarkan fakta. Sedangkan kalau normativitas tadi kan dari kehidupan kita sehari-harinya tuh gimana, kehidupan kebudayaan di Indonesia tuh gimana, berkebangsaan yang baik seperti itu. Nah, di historis ini menunjukkan bahwa nilai-nilai tersebut itu berpakar dalam masyarakat dan dapat diwujudkan melalui pengalaman sejarah bangsa. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk cita-cita berbangsa, sementara dimensi historis itu menjadi mengapa kita harus melakukannya gitu, apa asal usulnya dan pengalaman nyatanya itu kayak gitu. Nah, jadi sejarah nilai kemanusiaan, jejak historis peradaban nilai kemanusiaan tidak muncul sekaligus pada satu titik dalam sejarah manusia. Gagasan tentang keadilan dan peradaban berevolusi melalui filosofi kuno, agama, hukum, dan modernitas. Ya, itu terjadi dalam peradaban Yunani, tradisi agama-agama monoistik seperti Yudaisme, Kristen, Islam, Konghucu, dan agama lainnya, dan terjadi dalam peradaban abad pencerahan Eropa menghadirkan gagasan hak asasi manusia, kesetaraan, dan republik sebagai manifestasi historis. Lalu yang terakhir, abad ke-20 hingga kini, dokumen universal seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 menjadi tolak ukur global bagi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, secara lokal, dalam konteks Indonesia, proses perjuangan kemerdekaan, pembangunan, politik, identitas, hingga reformasi sosial, konflik dan tantangan pluralitas
Melalui dimensi historitas, kita dapat menelusuri bagaimana ideal kemanusiaan diuji dalam perang, kolonialisme, gerak sipil, konflik etnis, modernisasi, bahkan krisis global seperti pandemi dan migrasi. Lalu, integrasi normativitas dan historitas, sebuah pendekatan dialektis agar nilai kemanusiaan yang adil dan beradab bukan sekedar ideal abstrak. Diperlukan integrasi antara normativitas dan historitas. Integrasi antara normativitas dan historitas. Nah, norma idealnya memberi arah dan tujuan. Lalu historitas memberi konteks dan validasi, interpretasi ulang, refleksi kritis, dan proses intuisional. Untuk menjembatani praktik diperlukan lembaga hukum, pendidikan, budaya politik yang mampu mengintegrasi nilai-nilai ke dalam struktur sosial. Sekian penjelasan materi tersebut dari saya, semoga dapat membantu dan dapat memahami apa isi dari kesimpulan yang saya bicarakan pada video ini. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.